Selamat pagi, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Dian Octavia Pandi akan mempresentasikan standar 7, yaitu standar pembiayaan pendidikan. Nah, langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan kita, yaitu standar pembiayaan pendidikan. Di sini ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai standar pembiayaan pendidikan. Yang pertama yaitu Indra Bastian. Nah, menurut Indra Bastian, standar pembiayaan pendidikan adalah biaya minimum yang diperlukan sebuah satuan pendidikan agar dapat melaksanakan pendidikan selama 1 tahun. Nah, selanjutnya yaitu Mulyono MA. Menurut Mulyono MA, standar biaya pendidikan adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya, PP nomor 32 tahun 2013, standar pembiayaan pendidikan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Nah, di sini akan saya jelaskan pengertian standar pembiayaan. Nah, apa sih sebenarnya standar pembiayaan ini? Jadi, biaya merupakan keseluruhan pengeluaran baik yang bersifat uang maupun bukan uang. Nah, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak terhadap upaya pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Nah, biaya adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan di dalam suatu organisasi. Nah, kebijakan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan ini diatur dalam Permendiknas nomor 69 tahun 2009 tentang standar pembiayaan operasi non-personalia tahun 2009 untuk SD atau MI, SMP atau MTS, SMA, SMA atau MA, SDLB, SMBLB, dan SMALB. Kemudian selanjutnya diatur juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen 4. Nah, selanjutnya diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, peran pemerintah dan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Nah, jadi di sini pemerintah dan masyarakat itu sangat berperan juga dalam pembiayaan pendidikan. Nah, partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Di sini, menurut J. Wiseman tahun 1987, terdapat 3 aspek yang perlu dikaji dalam melihat apakah pemerintah perlu terlibat dalam masalah pembiayaan pendidikan. Nah, yang pertama, kebutuhan dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sektor pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat perdagangan dan kebutuhan akan investasi dalam sumber daya manusia atau human kapital. Nah, kemudian yang kedua, yaitu pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan murid untuk memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang akan berdampak pada sosial benefit secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu yang ketiga, pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan. Nah, di dalam pembiayaan pendidikan ada dana BOS, BOP, dan BKM. Nah, apa itu dana BOS, BOP, dan BKM? Yang pertama akan kita bahas adalah dana BOS, dana BOS. Nah, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk menyediakan pendanaan pembiayaan operasional non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Nah, namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS atau dana BOS. Kemudian apa sih tujuan dana BOS ini? Jadi ada beberapa tujuan dari BOS. Yang pertama, membebaskan pungutan bagi seluruh SD atau SDLB, negeri, dan SMP atau
SMBLB atau SMPT negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional dan sekolah bertaraf internasional. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun di swasta. Kemudian yang ketiga yaitu meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Nah, sasaran BOS dan besar bantuan. Jadi sasaran program BOS adalah semua sekolah SD, SMP, termasuk SMP IT, dan tempat kegiatan belajar mandiri atau TKBM yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah pada tahun anggaran 2012 dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan. 1. SD atau SDLB atau sederajat yaitu berjumlah 580.000 per tahun. Kemudian yang kedua untuk SMP, SMPLB atau sederajat yaitu berjumlah 710.000 per siswa dan per tahun. Nah, landasan hukum BOS diatur dalam yang pertama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK 07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS tahun anggaran 2012. Kemudian diatur juga dalam Permendikbud Nomor 51/2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan laporan keuangan BOS tahun anggaran 2012. Kemudian diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan BOS. Selanjutnya yaitu kita bahas BKM. Nah, apa itu BKM? Jadi BKM merupakan bantuan yang akan diberikan kepada siswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk membantu mengatasi kesulitan biaya dalam mengikuti pendidikan di sekolah. Kemudian, ada 3 tujuan dari BKM sendiri. Yang pertama yaitu memberi peluang bagi lulusan SMP atau sederajat atau dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti pendidikan di sekolah menengah. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi jumlah siswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan. Nah, kemudian tujuan yang ketiga dari BKM itu adalah meringankan biaya pendidikan siswa kurang mampu. Nah, besar bantuan BKM ini adalah sebesar 65.000 per siswa per bulan. Jadi dana BKM ini berbeda dengan dana BOS. Tadi dana BOS itu per tahun, kalau dana BKM ini adalah per bulan dengan besaran 65.000. Nah, kemudian pemanfaatan dana BKM. Nah, jadi manfaat dari dana BKM ini adalah membantu siswa dalam mengikuti pendidikan di sekolah untuk pembiayaan iuran bulanan sekolah atau pembelian perlengkapan belajar siswa atau transportasi siswa ke sekolah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Badan Hukum Pendidikan adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal yang selanjutnya disebut BHPP. Adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah. Nah, Badan Hukum Pendidikan Masyarakat yang disebut dengan BHPM adalah Badan Hukum Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Jadi di sini ada yang didirikan oleh pemerintah yang disebut BHPP dan yang didirikan oleh masyarakat yang disebut BHPM. Nah, Badan Hukum Pendidikan ini berfungsi memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik. Nah, kemudian tujuannya adalah memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah atau madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi. Nah, selanjutnya yaitu Badan Layanan Umum. Ada beberapa karakteristik BLU atau kepanjangan dari Badan Layanan Umum, yaitu yang pertama, berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara. Kemudian yang kedua yaitu menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan masyarakat. Selanjutnya tidak bertujuan mencari laba, dikelola
secara otonom dan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi. Selanjutnya yaitu rencana kerja, anggaran, dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk. Nah, selanjutnya yaitu BLU bukan subjek pajak. Selanjutnya yaitu pengelompokan BLU. BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan, lisensi, penyiaran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan meliputi Otorita Pengembangan Wilayah dan Kawasan Ekonomi Terpadu atau disingkat KAPET. Nah, selanjutnya yaitu BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana bergulir, dana UKM, penurusan pinjaman dan tabungan pegawai. Nah, tadi kita sudah membahas dari pengertian kemudian karakteristiknya. Selanjutnya yaitu apa sih tujuan dari BLU? Jadi di sini BLU memiliki 3 tujuan. Yang pertama, dapat dilakukan peningkatan pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian tujuan yang kedua yaitu instansi pemerintah dapat memperoleh fleksibilitas dalam mengelola keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat. Selanjutnya yaitu tujuan BLU yang ketiga, dapat dilakukan pengamanan atas aset negara yang dikelola oleh instansi terkait. Oke, kita lanjut yaitu lingkup keuangan BLU atau Badan Layanan Umum. Nah, di sini ada beberapa lingkup keuangan BLU. Yang pertama yaitu BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua, kekayaan BLU merupakan bagian dari kekayaan negara atau daerah yang tidak dapat dipisahkan, serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan. Selanjutnya, pembinaan BLU instansi pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintah yang bersangkutan. Yang keempat yaitu pembinaan keuangan BLU instansi pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelolaan daerah, keuangan daerah, dan pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintah yang bersangkutan. Setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. Kemudian rencana kerja dan anggaran atau RKA serta laporan keuangan dan laporan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA, serta laporan keuangan dan laporan kinerja Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah. Nah, pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara atau daerah. Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja yang bersangkutan. BLU dapat menerima hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain. Nah, selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, sekian presentasi saya mengenai pembiayaan pendidikan. Selamat pagi dan terima kasih.